kemudian juga Ibu Dokter Puskesmas, Kepala Puskesmas Kelurahan Manggarai Selatan beserta jajaran, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin, Ketua LMK, para Ketua RT, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Ini sengaja saya ngomong belakangan. Kenapa saya ngomong belakangan? Judulnya itu yang pertama MMD, Musyawarah Masyarakat Desa. Mungkin di benak ibu-ibu atau bapak-bapak nih, kita kan ada di kelurahan. Kelurahan ini Manggarai Selatan, kenapa ngomongin desa? Ya, ada nggak kepikiran gitu, Bu? Kalau saya dari judul saya udah mulai mikir, makanya saya diem dulu, saya nggak ngomong dulu. Ya. Ngomong orang desa. Ya, karena beda desa dengan kelurahan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 574 dan 579. Itu jelas benar, desa adalah kesatuan masyarakat yang di dalamnya adalah termasuk kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, yang dipimpin oleh seorang kepala desa yang diangkat melalui pemilihan langsung. Dicatat ya? Hah? Nggak dicatat? Kecepatan ya? Sementara lurah adalah unsur pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi lurah di suatu wilayah, termasuk di dalamnya juga ada kesatuan masyarakat hukum. Jadi ada beberapa hal yang mungkin barangkali masih gamang di sini adalah membedakan antara desa dengan kelurahan. Tuh satu, beda kelurahannya itu di situ, dan desa itu sebenarnya. Jadi sekarang ini sepertinya kalau saya ambil analisa adalah mungkin penciutan yang dimaksud di sini adalah mengurus rumah tangganya sendiri. RW benar itu merupakan daerah otonom karena dia mengurus rumah tangganya sendiri. Walaupun beliau memiliki uang operasional yang sampai sekarang belum turun-turun. Ya, sabar Pak RW. Tuh barangkali. Nah, di sini yang hadir ini adalah termasuk kesatuan masyarakat hukum. Ya, di sini kenapa dibilang masyarakat hukum? Ada LMK-nya, ada RW-nya, ada RT-nya, ada perangkatnya, ada jumantiknya, ada kadernya. Itu semua punya aturan sendiri kan? Ada PKK-nya. Wah, udah ribet dah tuh kalau udah ngomongin PKK. Panjang dan banyak. Nah, kemudian sekarang ini kita ciumkan masalah ya, dari 10 prioritas ada 4 prioritas. Nah, kalau saya boleh berikan sedikit saja barangkali ya untuk penyuluhan PMT ya. Mungkin penyuluhannya bisa kita lakukan Bu Risma. Mungkin bisa kita lakukan. Tapi yang terpenting di sini adalah actionnya. Nah, actionnya itu katakan pemberian susu dan biskuit. Buat beli susunya juga nggak ada, buat beli biskuitnya apa lagi? Kan berbume. Ya. Berbume. Dia perlu dipikirkan. Ya. Tapi kalau kami dari unsur aparatur pemerintah barangkali penyuluhan PMT ini akan kita agendakan melalui anggaran yang ada. Ya. Cuma dalam kesehariannya mungkin kita tiap penimbangan juga bisa. Tapi kesehariannya gimana nih anak? Sebulan sekali kalau memang mau ditimbang baru dapat susu begitu. Tiap harinya nih minum apa? Air tajin? Enggak mungkin. Ya harus kita pikirkan ya. Benar nggak? Oh iya. Kemudian yang kedua, penyuluhan gizi seimbang, oke lah, itu tadi masih terkaitan. Nah, ini masalah ASI. Ini Bu Dokter, para salah sekarang bingung saya juga. Kenapa? Ini udah banyak ya. Ini pengalaman saya sendiri ya, adik-adik saya. Begitu melahirkan itu kayaknya semua sekarang lagi tren sesar. Begitu lahir sesar, itu ASI kering. Gitu loh. ASI ini kering. Kenapa? Kan gitu. Dan saya juga bingung. Ternyata mungkin ada dari pola makan. Sering makan junk food. Junk food sih. Makanan cepat saji lah gitu ya. Karena sekarang mohon maaf nih, udah nggak mau lagi minum sayur katuk, sayur bumbu nggak mau tuh. Nah ini kayaknya perlu ya dari awal itu
tadi juga harus dimasukkan juga tuh berarti yang memakan buah dan sayur. Setuju nggak dokter? Ya, itu karena itu pengaruhnya ke ASI loh, khususnya ibu-ibu loh. Ini bapak-bapaknya kan cuma nikmatin doang. Ibu-ibu yang produksi ASI ini. Ya. Lu jadi kecilin saya nggak ngeliat. Langsung dicatat. Oh, langsung dicatat. Sama Pak Lurah, jadi biar Oh gitu, iya deh. Ya udah saya kalau gitu diem dulu deh. lanjut. Nggak bisa ngelaju itu, masih kecil-kecil benar itu. Kelihatan tapi kecil-kecil garis aja itu. Nah sini aja, ke Pak RW aja sih grogi kalau sini sendirian. Nah ini enak nih lihat. Ya untuk ASI makan untuk ASI larinya ke makanan buah. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu kita biasakan nih. Ini kalau kagak sakit anti sama dokter, bener nggak? Oh enggak kayaknya ketemu sama dokter. Oh udah sakit baru tuh sakit gigi ke dokter kan gitu. Kalau giginya nggak sakit mah udah nggak ke dokter. Ya kayak ngomong juga gitu, sama. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah ini perlu ada mungkin program pemeriksaan berkala ya. Apa kita berikan gongnya dalam kegiatan apa gitulah. Pokoknya ada kegiatan pemeriksaan secara massal. Nah ini kalau bisa nanti digerakkan oleh Pak RW maupun Pak LMK nih supaya masyarakat terpantau kesehatannya. Kenapa masyarakat bisa terpantau kesehatannya? Supaya memperpanjang umur. Nggak bisa ngelaju itu, masih kecil-kecil benar itu. Kelihatan tapi kecil-kecil garis aja itu. Nah sini aja, ke Pak RW aja sih grogi kalau sini sendirian. Nah ini enak nih lihat. Ya untuk ASI makan untuk ASI larinya ke makanan buah. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu kita biasakan nih. Ini kalau kagak sakit anti sama dokter, bener nggak? Oh enggak kayaknya ketemu sama dokter. Oh udah sakit baru tuh sakit gigi ke dokter kan gitu. Kalau giginya nggak sakit mah udah nggak ke dokter. Ya kayak ngomong juga gitu, sama. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah ini perlu ada mungkin program pemeriksaan berkala ya. Apa kita berikan gongnya dalam kegiatan apa gitulah. Pokoknya ada kegiatan pemeriksaan secara massal. Nah ini kalau bisa nanti digerakkan oleh Pak RW maupun Pak LMK nih supaya masyarakat terpantau kesehatannya. Kenapa masyarakat bisa terpantau kesehatannya? Supaya memperpanjang umur. Ini kebanyakan nggak mau tahu penyakitnya. Ya, soalnya Pak, enggak kalau ketahuan, waduh ribet saya. Mesti berobat ini, mesti ronsen, mesti ini ya. Begitu ya? Iya dah. Sama biar kayak gini. Udah, yang penting kita udah tahu arahnya ya. Nah kemudian gerakan balita sehat. Nah gerakan balita sehat ini setuju ya. Ya barangkali sekarang tinggal kesadaran masyarakatnya untuk mengajak balita ke posyandu. Nah ini untuk merokok juga sosialisasi perda tentang merokok, dampak dan sanksi. Oke, nah masalah dan diupayakan juga ada pengumuman kalau merokok jangan di dalam rumah, di luar rumah, kalau perlu di lapangan. Ya, iya lapangan apa kayak lapangan bola, jadi pergi jauh-jauh lapangan futsal sana, ngumpul bareng-bareng. Kemudian penyakit degeneratif, pembentukan posyandu lansia. Nah ini baru mau dibicarakan ya, PRW ya. Ya, baru mau dibicarakan posyandu lansia. Ya, nanti kalau memang ini bisa dibentuk, kemarin sih udah lihat gitu. Konsepnya udah ada ya. Oh iya, berarti udah berjalan. DBD, nah ini masalah PSN 30 menit. Ya, 30 menit. Seminggu sekali 30 menit kayaknya berat bener kita ya. Ya, padahal berat gitu. Padahal kalau kita jalan ini sebenarnya enteng bener. Menit. Ya. 30 menit tuh nggak lama kok gitu. Jadi
Kembali nih masalah kesadaran untuk PSA 30 menit ini, dan barangkali nanti disiasati Pak RW. Kalau memang di RT-nya itu begitu dievaluasi, di RT-nya itu ada banyak jentik, dibaring bendera hitam yang ada gambar nyamuknya. Itu biar ketahuan tuh, oh di sini nih RT ini nih yang PLMK ya. Oh ini RT ini ada jentiknya nih Mas ini. Biar terpacu masyarakatnya gitu loh. Biar terpacu masyarakatnya. Nanti kalau memang dia begitu pemeriksaan minggu selanjutnya tidak ditemukan adanya jentik, berarti turun itu bendera hitam. Kasih ke yang lebih banyak jentiknya. Itu. Nah kalau memang dia di situ tiap minggu di PSN itu selalu banyak jentik, ya udah tuh bendera berkibar aja terus di situ. Jangan diturun-turunin. Nah kira-kira seperti itu. Ini perlu disiasati. Mungkin masukan dari saya itu aja, Bu Risma, Bu Dokter ya. Yang terpenting di sini adalah semuanya kita bergerak itu mesti ada kesadaran dari masyarakatnya ya. Kalau masyarakatnya kompak dan mau maju, insya Allah itu, insya Allah. Tapi kalau masyarakatnya nggak mau maju, ya begini-begini aja. Karena Allah nggak akan pernah merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu yang merubah nasibnya sendiri. Itu kata Ustazah buat saya mah tiba iniin aja ya, nyampe doang saya mah gitu. Juga ini saya sosialisasikan sekalian, mohon maaf saya diri ya. Tuh udah pakai tuh soal korupsi tuh ya tuh bayar kita. Kenapa? Udah kebanyakan yang ngawasin kita. Ya sekarang orang suruh pakai begini, ya supaya sadar, ya jangan korupsi. Ya jadi segala sesuatu hal percayakan kepada kami akan berbuat semampu kami, akan bekerja keras dengan komponen yang ada. Ya kita memajukan masyarakat Jakarta khususnya, kemudian masyarakat Indonesia pada umumnya ke arah yang lebih baik lagi. Ibu ya, doain saya juga ya. Ya, jadi jangan, ya, tapi yang diojok-ojokin saya ikut korupsi jangan. Gitu. Ya, jadi sama-sama kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain. Yang terpenting kegiatan ini bisa membawa manfaat. Jadi mohon maaf saya sekalian sambutan aja ya Bu Dokter, Bu Lili sekalian saya sambutan. Jadi saya nggak usah ngomong lagi, karena juga saya ditungguin loh mau keruk saluran. Ya kan udah jadi direktur sekarang Pak, alias orang yang kotor-kotor.